Kondisi Silvi Dwi Ayu Mustika pasca operasi jantung di Rumah Sakit Subandi Jember ini terlihat berangsur membaik. Bahkan kini dirinya sudah kembali berkumpul bersama keluarga. Apalagi jahitan yang ada di dalam tubuhnya baru bisa dilepas oleh tim medis. Warga Desa Balung, Kecamatan Balung ini sudah mulai merasakan semakin sehat. Bahkan saluran pernapasannya sudah lebih baik dari sebelumnya. Perkembangan pesat ini tentu sangat membuat pasien dan keluarganya merasa senang dan bersyukur. Oleh sebab itu, mereka mengucapkan terima kasih kepada tim medis Rumah Sakit Subandi Jember yang sudah memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas, sehingga operasi bedah jantung pertama di Jember tersebut berlangsung lancar dan sukses. Kalau sebelum operasi itu buat aktivitas cuci piring, masak atau cuci baju itu selalu ngos-ngosan, berat nafasnya. Kalau sekarang udah nggak berat sama sekali, normal lagi seperti dulu sebelum tahu sakit. Gitu. Kondisi yang dialami baik sejak kapan? Ketahuan sakit jantungnya itu 2019, pas waktu kuliah sering pingsan, itu baru ketahuan kalau punya sakit jantung. Untuk saat ini. Oke, Mbak, ini untuk pelayanan medisnya seperti apa? Pelayanan medisnya memuaskan sekali, meskipun kita pakai BPJS kelas 3 kan kadang ada beberapa rumah sakit yang membeda-bedakan, tapi di Patrang sama sekali tidak dibedakan. Ruangannya bagus, pelayanan perawatnya juga bagus, dokter-dokternya juga enak. Diharapkan proses pemulihan bisa berlangsung secara cepat agar memberikan optimisme yang besar terhadap masyarakat Jember lainnya yang menderita penyakit jantung. Harus kita kontrol, sudah dokter Zakinya sudah, ayo Bu kontrol, besok kontrol. Nyampe di Subandi kita pun ditelepon, Bu nyampe mana, di tempat mana. Sudah, begitu juga begitu dengan dokter Derajat. Beliau juga bilang, sudah waktunya kontrol, sudah waktunya persiapan operasinya. Sudah, alhamdulillah, 2 dokter itu sangat spesial buat anak saya. Sudah, wah, ya apa ya, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Wes kebaikan beliau itu wes nggak ada duanya sudah. Apalagi kepala dirutnya, waduh, Pak Dirut itu sangat bagus fasilitasi. Putri saya ini sudah. Dari Balung, Bambang Sugiyarto, Jember 1 TV melaporkan. Salah satu pantai jujukan wisata masyarakat di Jember adalah Pantai Bulu Rejo di pesisir Laut Selatan, Kecamatan Kencong. Di hari libur, pantai ini selalu ramai dikunjungi wisatawan lokal yang ingin menghabiskan waktu bersama teman maupun keluarga. Banyaknya wisatawan yang datang untuk melancong ternyata membawa berkah tersendiri bagi warga setempat, utamanya para pedagang yang menjajakan produk kuliner. Jualan di tepi pantai sudah lama, Mas? Sudah 4 hari sekarang. 4 hari sekarang? Ya. Untuk penghasilan, Mas, hari ini dan kemarin perbandingannya bagaimana? Perbandingan masalah penghasilan lumayan sekarang. Kalau kemarin dapat berapa satu hari, Mas? Mungkin 900 bisa lebih lah, Mas. Sekarang? Lebih, bisa lebih 1 juta lah. Terus ini yang dijual apa saja nih, Mas? Pop mie, aqua, ya kilo bakar, rokok, Pak. Sama jual di sini bersama siapa? Bersama istri, sama orang tua. Gitu aja, Mas. Iya. Jadi Pantai Bulu Rejo membawa berkah ya, Mas, ya? Iya, Pak, amin. Terima kasih. Namun fasilitas di Pantai Bulu Rejo ini masih banyak yang perlu perhatian khusus. Kurangnya tempat rindang untuk bernaung membuat pengunjung menjadi kurang nyaman untuk berlama-lama di pantai, terlebih saat cuaca panas. Diharapkan pengelola wisata bisa menambah spot hijau dengan menanam pohon, agar pengunjung bisa lebih menikmati indahnya panorama Bulu Rejo. Ini kalau sekarang pakai karcis per sepeda 5.000. Sepeda 5.000 ya? Termasuk orangnya? Iya. Oh, jadi sepeda sama orangnya 5.000? Iya. Pak, kekurangan dari pantai ini apa, Pak, kira-kira, Pak? Kekurangannya? Iya. Kekurangannya gini, belum ada bantuan nelayan. Gitu, Pak. Terus ada misalnya, Pak, tempat berteduh atau bagaimana itu, Pak? Kan ini suasananya panas sekali, Pak. Iya. Bagaimana, Pak? Kalau berteduh itu kan orang sendiri-sendiri yang bawa tenda itu. Oh, gitu, Pak. Pengunjungnya, Pak, rata-rata dari mana saja ini, Pak? Pengunjung? Iya. Dari Lumajang ada ya, dari Probolinggo,
Sulianto, bagian keamanan laut, mengatakan bahwa demi menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dalam mengutamakan keselamatan pengunjung, ia bersama warga setempat menganjurkan wisatawan untuk tidak berenang di lautan, sebab ketinggian ombak saat ini mencapai 1,5 meter. Banyak yang mandi, Pak. Banyak. Bagaimana, Pak? Ya situasinya kondusif dan aman. Apakah panas ini tidak berbahaya, Pak? Sebenarnya berbahaya, tetapi di sini kami menghimbau agar semua pengunjung itu tidak mandi ke tengah, terlalu tengah, dan di pinggir-pinggir bibir pantai aja. Untuk ketinggian ombak saat ini berapa? Kurang lebih 1,5 sekarang. Kalau kemarin-kemarin, Pak? Kemarin itu 2,5. Berarti sekarang Lebih kecil. lebih kecil. Ya. Dari Kencong, Sugito, Jember 1 TV melaporkan. Tuti, 37 tahun, warga desa Randu Agung, Kecamatan Sumber Jambe, terpaksa dibawa ke rumah sakit guna menjalani perawatan intensif karena luka pada kepala dan perut. Muklis yang merupakan pedagang ikan keliling ini tega menusuk istrinya lantaran tak mau dirujuk. Mendengar itu, Muklis langsung kalap mengambil pisau dapur yang ada di dinding dapur rumahnya dan tega menusukkan ke istrinya. Akibatnya korban Tuti mengalami luka robek di bagian kepala, pipi sebelah kanan, dan robek di perut. Korban yang merupakan istri dari pelaku tersebut sempat pisah ranjang selama 2 bulan dan meminta cerai kepada suaminya karena permasalahan ekonomi. Mendapat laporan warga, polisi akhirnya mengamankan pelaku yang sempat buron dan mengamankan barang bukti sebilah pisau dapur ke Mapolsek Sumber Jambe. Bahkan pada saat minta maaf dan mengajak itu, si istri ini, korban ini malah mendorong jatuh kepada si pelaku ini dengan kata-kata, kalau saya sudah tidak mau melanjutkan rumah tangga dengan kamu. Sehingga si suami ini karena sudah berusaha baik, emosi, terjadilah dorong-dorongan, dan kebetulan ini terjadi ini di dapur. Hingga ada peso dapur terselip di dinding, diambillah sama suami ini, pelaku ini, ditusukkan ke perut. Menghindar tapi kena, semakin kalap karena melawan, sehingga ditusukkan di rahang pipi sebelah kiri, tembus lagi ke kepala. Akibat perbuatannya, pelaku akan dijerat pasal 44 Undang-Undang KDRT dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Jember, Yudhisadi, Jember 1 TV melaporkan. Salah satunya seperti yang disampaikan oleh peternak ayam ras asal Kecamatan Sukorambi ini. Di tingkat peternak, harga telur ayam kini di angka Rp23.000 hingga Rp24.000 per kilogramnya. Naik kisaran Rp3.000, sedangkan harga normalnya di angka Rp20.000 per kilogram. Kenaikan harga ini terjadi beberapa hari terakhir. Naiknya harga telur tersebut dipicu oleh mahalnya ongkos produksi, khususnya harga pakan. Bahkan banyak peternak kini mengolah sendiri pakan ayamnya agar bisa memangkas biaya produksi yang cukup tinggi. Namun meski terjadi kenaikan harga, stok telur ayam masih aman terkendali dan belum terjadi kelangkaan. Akhir-akhir ini masih lumayan tinggi ya, di kisaran 23.000 sampai 24.000 ke atas. Itu kenaikan bertahap atau bagaimana? Bertahap. 2 hari sekali, kadang per hari naik. Hari ini ada kenaikannya? Hari ini ada kenaikan. Kemudian untuk pakan bagaimana, Mas? Untuk pakan sendiri masih fluktuatif ya, jadi masih kurang stabil, tapi masih cenderung mengalami kenaikan. Dari Jember, Yudhisadi, Jember 1 TV melaporkan. Penangkapan MMR bermula saat Polres Jember melakukan patroli cyber. Diketahui di media sosial Facebook, tersangka memperjualbelikan kerajinan kulit hewan yang dilindungi seperti kepala rusa, kepala kijang, kulit macan tutul hitam, serta potongan kulit harimau. Tim Satreskrim Polres Jember langsung melakukan pengejaran dan penangkapan kepada tersangka MMR di Kecamatan Gumukmas. Pelaku mengaku mendapatkan atau membeli kulit satwa dilindungi tersebut dari seseorang yang berdomisili di Pulau Sumatera. Lalu dirinya proses menjadi kerajinan atau souvenir di rumahnya.
Dengan sejumlah barang bukti tersebut, pelaku harus menerima konsekuensi hukum mengingat bahan baku yang digunakan merupakan satwa dilindungi. Tak hanya itu, pelaku juga memperjualbelikan hasil kerajinannya melalui media sosial. Penyidik dari Satreskrim berhasil mengamankan saudara MMR di rumahnya yang terletak di Desa Tembok Rejo, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, di mana dari yang bersangkutan kita bisa mendapatkan beberapa satwa liar yang telah dijadikan semacam perhiasan atau kerajinan tangan, dan dari yang bersangkutan kita temukan bahwa satwa-satwa ini termasuk adalah satwa yang dilindungi. Untuk itu, penyidik selanjutnya melakukan penggeledahan dan penyitaan alat barang bukti. Saat ini polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku lain yang menjadi pemasok bahan kulit satwa tersebut. Sementara itu, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 40 Junto, pasal 21 Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dengan pidana kurungan 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Dari Mapolres Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Salah satunya dialami oleh Babu Rohim, petani asal Dusun Kerajaan, Desa Menampu, Kecamatan Gumukmas, Jember. Ia mengeluhkan harga beli cabai di tingkat petani yang masih rendah. Meski di pasaran harganya tengah naik 2 kali lipat dari Rp15.000 menjadi Rp30.000. Apalagi kondisi cabai di lahan sawah seluas 200 meter persegi miliknya sedang rusak terserang penyakit. Banyak cabai yang terkena virus, mulai buah cabai yang tiba-tiba busuk, kualitas cabai yang jelek, hingga pohon cabai yang mengering dan mati, mengakibatkan Babu Rohim hanya mampu panen 20 kg saja. Padahal biasanya bisa mendapatkan 50 kg dalam sekali panen. Dirinya berharap ada perhatian serius dari pemerintah terhadap nasib para petani. Dari petani sekarang harganya itu 30.000, di pasaran 40.000. Ya meskipun harganya naik, tapi kondisi cabenya rusak karena terkena virus. Ada yang tiba-tiba kering, ada yang belum tua merah. Ya, kita nanti pakai obat supaya terhindar dari virus itu. Untuk sekarang sudah setengah dari sebelum mati lah. Dari Gumukmas, Sugito Jember 1 TV melaporkan. Kondisi cuaca buruk dengan intensitas hujan di masa transisi pergantian 2 musim membuat pasokan cabai di Pasar Semboro dan Pasar Krempiang, Desa Sido Mekar berkurang, hingga memicu kenaikan harga cabai. Rata-rata kenaikan harga hingga mencapai angka Rp10.000. Harga cabai keriting merah dari Rp40.000 naik menjadi Rp60.000. Cabai keriting hijau dari Rp30.000 naik menjadi Rp40.000. Sementara untuk cabai besar merah masih di harga Rp50.000. Sumiati, pedagang di Pasar Semboro, mengatakan bahwa kenaikan ini terjadi sejak 3 hari terakhir. Kemarin Bu? Kemarin 40. Kalau cabai kecil yang hijau Bu? 40. Kemarin? 30. Sore. Kalau yang itu Bu, cabai besar itu berapa Bu? 50. Kemarin? Kemarin sama kalau cabai besar. Cabai besar Bu. Rata-rata kenaikan berapa Bu cabai Bu? 10.000. 10.000. Mulai kapan tuh Bu? Mulai berapa hari? 3 hari sudah. Gitu aja Bu. Apa kira-kira penyebabnya Bu? Barangnya nggak ada, kosong. Kosong Bu ya? Jadi mahal. Nanti
kalau sudah banyak murah. Gitu Bu ya. Nggak stabil. Sudah lama jualan di Pasar Temboro nih Bu? Ya, sudah puluhan tahun. Penyebab utama kenaikan cabai adalah pasokan dari petani yang cukup minim. Hal tersebut dikarenakan banyaknya tanaman cabai yang rusak dan mati. Selain itu juga, jika dilakukan penanaman kembali, maka sudah dinilai terlambat. Bu, harga cabai sekarang berapa Bu? Cabai besar Bu? 50. Kemarin tetap Bu? Enggak. Berapa? Kemarin 45, 40. Kalau cabai kecil berapa Bu sekarang Bu? 45. Cabai kecil? 45. Sekarang? 40, 45, 40. Coba yang putih 40. Kalau yang merah enggak ada? Yang merah piro deh? Yang merah 65. 65. Oke. Dari Semboro dan Kencong, Sugito Jember 1 TV melaporkan. Di dermaga Puger, tampak para nelayan hanya membawa sedikit hasil tangkapan ikan. Selama beberapa pekan terakhir, tangkapan ikan di Laut Selatan memang sangat berkurang karena kondisi cuaca buruk seperti angin kencang di tengah lautan. Menurut Sayadi, selaku nelayan asal Puger, kondisi seperti ini sangat merugikan kaum nelayan karena semakin terhimpit kebutuhan ekonomi keluarga. Musim angin atau seperti apa ini? Sekarang ikannya lagi sepi. Ya ada, cuma nelayan kecil itu, temuru, seret-seretan itu. Kenapa seperti itu? Ikannya sepi. Kemarin yang nelayan yang berangkat siang, habis sholat Jumat ada yang dapat. Musim angin Pak? Iya. Kondisi angin gimana Pak? Ya anginnya ya Tunggara. Kencang Pak? Iya. Sejak kapan ini Pak? Sudah dapat berapa hari yang ini? Ya 4 hari lah, 3 hari, 4 hari. Kadang-kadang kosong. Sampai Kemarin kosong. barusan hari Minggu yang dulu itu banyak yang dapat. Pasar Senggol itu dapat 100 gendung. Sekarang nggak ada ya? Nggak ada. Habis bagian 1 juta berapa kosong katanya. Untuk meminimalisir kerugian, sebagian nelayan terpaksa tidak melaut agar tidak mengeluarkan biaya operasional yang sia-sia. Dari Puger, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Event Job Fair atau pameran lowongan kerja akhirnya kembali digelar setelah sempat mati suri akibat pandemi COVID-19. Event ini dibuka kembali karena permintaan perusahaan untuk lowongan kerja kembali dibuka. Salah satunya di SMK PGRI 5 Jember. Event yang biasa digelar untuk memberikan peluang bagi siswa SMA, SMK maupun MA menjadi sasaran para pencari kerja yang sempat menganggur saat pandemi. Event kali ini terasa berbeda karena tidak hanya datang dari perusahaan, namun ada juga dari kampus-kampus yang membuka pendaftaran mahasiswa. Selain itu juga nampak beberapa sektor UMKM yang sengaja diundang untuk memberikan pengalaman bagi siswa SMK yang ingin berwirausaha mandiri. Ketua Panitia Masfud menyatakan bahwa event ini sangat diburu oleh para pencari kerja. Setidaknya terdapat 16 perusahaan dengan 2.000 lowongan pekerjaan yang sudah disiapkan. Pihak sekolah sudah mempersiapkan siswa-siswinya untuk memilih apakah menjadi karyawan, meneruskan ke perguruan tinggi, dan menjadi wirausaha mandiri. Secara keseluruhan anak kami dari 1.800 siswa kami, itu kami memberikan kesempatan untuk menyampaikan kepada publik ya, melalui status mereka, media sosial media mereka. Target pelamarnya berapa? Target pelamar kita dari beberapa perusahaan ini ada sekitar 2.000. Ya, jadi ada kebutuhan 2.000 lowongan pekerjaan yang kami siapkan dari masing-masing kebutuhan perusahaan. Hingga saat ini sudah ada berapa pelamar? Nah, yang masuk panitia sampai hari ini sudah mencapai 1.200. Sementara itu bagi Nadia, siswa SMK 5 PGRI yang sudah lulus tahun 2021 kemarin, event ini menjadi lecutan semangat dirinya untuk kembali mencoba peruntungan mencari pekerjaan. Dirinya kali ini melamar untuk menjadi pramugari di salah satu agensi pramugari yang ada di wilayah Jawa Timur. Untuk cari kerja. Kenapa? Cari kerja. Cari kerja. Adik jurusannya apa? Multimedia. Multimedia. Kan tadi naruh lamarannya ke? Mau itu ke pramugari. Oh, ikut pramugari. Kenapa kok ingin pramugari? Karena plan dari awal memang ingin jadi pramugari. Gitu. Cuman hanya misalnya multimedia. Kenapa? Tulisannya multimedia. Iya, jurusannya tapi. Ya. Dari Kencong, Sugito Jember 1 TV melaporkan.